Kaitan dengan isu atau fenomena yang baru saja terjadi di beberapa daerah, sebenarnya lebih kebanyakan di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Jawa Barat, yaitu dengan fenomena banjir. Ada pemerintah dari level provinsi menyebutkan bahwa salah satu penyebab dari banjir yang bahkan memakan korban jiwa ini adalah karena ada industri-industri yang akhirnya membangun di area-area yang tidak seharusnya. Saya ingin meminta pendapat dari Pak Roy seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya dampak penyebab daripada banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan masih terjadi di beberapa tempat ini ada beberapa faktor penyebab. Pertama adalah penyebab alih fungsi lahan. Tadi lahan ini adalah lahan kawasan lindung. Ya, kawasan lindung untuk menyerap air hujan ya dan menahan air hujan tersebut di kawasan tersebut. Betul. Karena kan resapan air ditahan di sana. Ini kan banyak berubah fungsinya. Sehingga kemampuan untuk menahan air di lokasi tersebut berkurang. Ini satu penyebab. Ya. Penyebab lain karena berubahnya fungsi ini ya juga kita bisa lihat tertimbulnya lahan kritis. Ya, ada berubah fungsi kemudian ada lahan-lahan kritis. Lahan kritis kan juga punya fungsi tadi kan kalau di banyak pohon dia kan bisa menyerap air, menahan air. Tapi karena pohon tidak ada di lokasi-lokasi kawasan lindung tersebut, maka kalau hujan tidak ada yang menahan. Sehingga juga terjadi erosi sangat tinggi. Ya, erosi sangat tinggi. Lahan kritis ini kan akan ke sungai. Kalau ke sungai akan terjadi sedimentasi. Ya, sedimentasi di sungai, pendangkalan di sungai. Badan air sungai pendangkalan. Kalau hujan kan air tidak bisa menampung air hujan di sungai itu. Betul. Meluap. Ya. Dan faktor yang ketiga adalah tadi saya katakan alih fungsi daerah kawasan lindung, adanya lahan kritis menyebabkan erosi, pendangkalan sungai, dan juga ada sampah di sungai-sungai yang juga menurunkan ya kemampuan sungai untuk menampung airnya karena sampah. Dan juga tidak kalah penting adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan tentu faktor alam ya yang sangat sulit kita tanganin. Ya, ini adalah siklus-siklus yang terjadi. Sekarang kita bisa masuk kepada 3 faktor tersebut. Alih fungsi inilah salah satu penyebab terjadinya banjir. Alih fungsi di hulu. Kita ambil contoh di daerah Puncak. Puncak itu kan daerah kawasan lindung. Sekarang itu berubah tata ruangnya. Tidak lagi di kawasan lindung. Ini kawasan pertanian. Dan juga dijadikan villa-villa. Yeah. Sehingga kemampuan lahan tersebut untuk menyerap air, ya untuk melindungi di hilirnya, itu kan berkurang. Dan masih juga banyak lahan kritis yang ada di sana, sehingga erosi meningkat. Dan kita tahu kan, sampah kan menjadi persoalan besar. Betul. Banyak tempat di Indonesia, ya sampah di Indonesia itu, ya hampir 60% itu tidak terkelola, ada di mana-mana. Dengan demikian pendekatan untuk ngatasin banjir itu pendekatan sangat komprehensif. Pertama kita bisa memastikan kawasan lindung di hulu di atas sana itu harus kita kembalikan fungsinya. Kalau tadi dibangun villa-villa harus kita kembalikan fungsinya kawasan lindung. Adakah kolaborasi Pak dengan pemerintah terkait begitu? Oh ya kita lakukan saat ini. Kan Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Pak Hanif Faisal kan melakukan upaya-upaya secara penertiban. Yeah. Di puncak sana. Kita harapkan kawasan-kawasan puncak yang tadi sudah terbangun, kita kembalikan fungsinya. Okay. Kita akan jadikan kembali itu kawasan lindung, termasuk kita jadikan hutan kembali di sana. Kemudian juga lahan-lahan yang kritis, ya, yang bisa meningkatkan erosi, harus kita tanam, kita rehabilitasi. Dan kami lakukan penanaman-penanaman puncak. Okay. Termasuk juga masalah sampah. Saat ini kan sedang kita lakukan upaya intensif untuk penanganan sampah. Termasuk melakukan penutupan tempat-tempat pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik, yang ada open dumping ya. Termasuk juga kita dorong bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan energi listrik. Ya, jadi sampah itu tadi kan bermasalah, kemudian kita jadikan energi listrik, sehingga sampah yang terbuang ke sungai, terbuang ke lingkungan kan bisa teratasin. Jadi pendekatan komprehensif ini harus kita lakukan untuk mencegah berulang kembalinya terjadi peristiwa banjir. Betul. Yang dapat menimbulkan kerugian. Yeah. Tidak hanya kerugian secara material, tapi juga kerugian jiwa. Ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Kami melakukan kolaborasi dengan berbagai kementerian, termasuk juga dengan pemerintah daerah, ya, provinsi, kabupaten kota, yang terus kita
lakukan upaya-upaya ini.